Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, ada salah satu konten di channel Aswaja, yaitu dari kajian Kitab Turos yang membahas fakta sejarah NU dan Muhammadiyah. Dalam konten tersebut disampaikan kesamaan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan kita tahu sobat-sobat, Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Persyarikatan Muhammadiyah. Sementara Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri NU, Nahdlatul Ulama. Memang keduanya memiliki nasab yang sama, bertemu di salah satu dari Wali Sembilan, bahkan sampai nasabnya ke cucu Rasulullah dan ke Fatimah. Artinya kedua orang ini, kedua ulama ini, kedua kiai haji ini memiliki kesamaan, artinya bersaudara. Konten tersebut bertanya, kenapa kita tidak merujuk saja kepada kitab-kitab keduanya? Dan diklaim juga oleh konten tersebut, akhirnya mereka menemukan buku pertama yang ditulis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan ternyata katanya Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan kunut, mengajarkan tahlilan, ibadah ziarah kubur, dan seterusnya. Sobat-sobat, boleh jadi Kiai Ahmad Dahlan memang mengajarkan itu, karena pada saat itu di tanah Jawa, pemahaman-pemahaman seperti itu yang dominan. Namun, sobat-sobat, setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan menunaikan ibadah haji yang kedua, beliau bersentuhan dengan pemikiran-pemikiran para pembaharu dan membaca sekaligus mempelajari kitab-kitab dari para pembaharu. Antara lain kitabnya Ibnu Taimiyah. Namun sekembalinya dari Mekah, setelah persinggungannya dengan beberapa tokoh pembaharuan, beliau mulai membaca kitab-kitab yang berjiwa pembaharuan itu. Adapun kitab-kitab tersebut adalah kitab karangan Muhammad Abduh, At-Tauhid, Tafsir Juz Amma, dan Al-Islam wan Nasroniyah. Kitab karangan Farid Al-Wajdi, Kanzul Ulum, dan Dairah Al-Ma'arif. Kitab karangan Ibnu Taimiyah, Fi Al-Bid'ah, dan At-Tawasul wa Wasilah. Kitab karangan Rahmahullah Al-Hindi, Izar Al-Haq. Kitab karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari, Tafsir An-Nasratain, Tafsir As-Sadatain, dan Matan Al-Hikam.
kitab karangan Abdullah Al-Atas, Al-Qasaid Al-Atasyiyah. Dari sinilah terjadi perubahan besar pemahaman dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dikatakan di kitab Turos tersebut bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan kunut, tahlilan, dan ziarah kubur, ya boleh jadi benar. Tetapi ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan bersentuhan dengan pemikiran-pemikiran para pembaharu, maka pemahaman beliau berubah 180 derajat. Yang akhirnya kita tahu, beliau mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah dengan jargonnya yang terkenal ketika itu memberantas TBC, yaitu tahayul, bid'ah, dan hurafat. Maka pertanyaan yang mengajak, kenapa kita tidak merujuk kepada kitab Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Ya mari kita merujuk kepada kedua Kiai Haji ini, kepada kedua pendiri organisasi terbesar di negeri kita. Bagaimana merujuknya? Ya tentu saja merujuk kepada pemahaman keduanya setelah bersentuhan dengan pemikiran-pemikiran para pembaharu. Bukankah Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mendirikan NU tahun 1926 dan di muktamarnya yang pertama, sobat-sobat, menetapkan bahwa peringatan kematian 3, 7, 40 dan seterusnya atau tahlilan adalah bid'ah yang hina, bid'ah yang tercela. Jadi pemahaman keduanya bertemu, keduanya sepemahaman. Jadi mari kita merujuk ketika pemikiran-pemikiran mereka bersentuhan dengan para pembaharu dan meninggalkan pemahaman-pemahaman lama mereka yang ternyata banyak mengandung ajaran-ajaran TBC, tahayul, bid'ah, dan hurafat. Dari konten kajian kitab Turos juga mengatakan pada awalnya NU dan Muhammadiyah memiliki paham yang sama. Tetapi ketika masuk kaum Wahabi, maka disitulah mulai berubahnya. Jelas ini pendapat yang keliru, pendapat yang bisa dikatakan salah. Karena justru Muhammadiyah itu sejak didirikan oleh pendirinya berpemahaman yang memang untuk mengadakan pembaharuan kepada ajaran Islam yang sebelumnya penuh dengan TBC. Maka Muhammadiyah mengadakan pemurnian dalam agama ini. Pembaharuan
bukan membuat yang baru, akan tetapi membersihkan yang lama dari anasir-anasir TBC, dari karat-karat TBC, agar menjadi murni kembali. Jadi sobat-sobat, ajakan pertanyaan kenapa tidak merujuk kepada kitab-kitab keduanya. Merujuknya bukan kepada kitab-kitabnya. Akan tetapi mari kita merujuk kepada pemahaman keduanya setelah bersentuhan dengan pemikiran-pemikiran para pembaharu, para pemurni agama ini dari TBC. Karena kalau kita merujuk kepada kitab-kitab awal mereka, ya tentu saja pemikirannya di kitab-kitab tersebut yang mereka ajarkan, ya banyak yang mengandung TBC. Akan tetapi kemudian keduanya berubah setelah bersentuhan dengan pemikiran-pemikiran para pembaharu. Jadi, mari kita merujuk kepada pemikiran keduanya, pemahaman keduanya, sikap keduanya setelah bersentuhan dengan para pembaharu. Bukankah zaman ini bergerak maju, bukan bergerak mundur? Kitab-kitab keduanya ya boleh jadi mengajarkan yang dimaksud oleh kitab Turos tersebut, ya mengajari kunut, tahlilan, dan ziarah kubur. Tapi itu masa lalu, sudah ditinggalkan keduanya. Nah, jadi merujuknya adalah merujuk kepada pemikiran yang terakhir, bukan kitab-kitabnya yang ditulis sebelum pemahaman mereka bersentuhan dengan para pembaharu. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Asrum minallahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.